Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020 yang disiarkan langsung dari studio TVRI Stasiun Jawa Tengah. Hari ini kita akan melihat bagaimana dua pasangan calon pemimpin Kabupaten Pekalongan memberikan argumen dan juga gagasan terbaik mereka dalam debat yang mengangkat tema membangun optimisme Kabupaten Pekalongan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dan tentu saja acara ini diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, di mana ada pembatasan jumlah orang yang diperkenankan untuk berada di dalam studio, kemudian juga telah dilakukan pengecekan suhu, serta mewajibkan penggunaan masker. Baik saudara, kini kita simak bersama debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 beserta tim kampanye, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2 beserta tim kampanye, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Hari ini, KPU Kabupaten Pekalongan menggelar debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan tahun 2020 yang disiarkan langsung dari studio TVRI Stasiun Jawa Tengah, live streaming di channel YouTube KPU Kabupaten Pekalongan, Radio Rasika, Radio KFM, Radio Soneta, dan Radio RKS. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya Nani Widiawati mengantar Anda menuju debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020 yang mengangkat tema membangun optimisme Kabupaten Pekalongan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Mengawali acara hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan, agar acara hari ini berjalan lancar, marilah bersama-sama kita membaca doa yang akan dibacakan oleh Bapak Suratno. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, atas izin dan perkenanmu pada saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam suasana penuh kebahagiaan dan kehangatan dalam acara debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Dengan segala kerendahan hati, kami panjatkan doa dan syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia-Mu. Semoga acara ini dapat terselenggara dengan baik, lancar, selamat, tanpa halangan suatu apapun, serta memberikan manfaat kebaikan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah warinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, ya Rabb Tuhan kami, anugerahkan kepada kami petunjuk bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan berikan pula petunjuk bahwa yang salah adalah salah, dan limpahkan kepada kami untuk menghindari dan meninggalkan kesalahan tersebut. Limpahkan pula kepada kami kemudahan, keselamatan, dan hindarkan kami dari segala musibah, wabah penyakit, dan semoga pandemi COVID-19 yang sedang mewabah ini dapat segera berakhir. Allahumma ya Allah, ya Ghafur, ya Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa para pendahulu kami, para pemimpin kami, orang tua kami, serta guru kami. Limpahi kami petunjuk, pertolongan, kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Mohon perkenan-Mu ya Allah dapat mengijabah doa dan permohonan kami, serta terimalah permohonan taubat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqamas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Abi Rizal. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Haji Asif Kolbihi SH MSI dan Ibu Hajah Sumarwati SPD MAP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ibu Fadia Arafik SEMM, dan Bapak Haji Riswadi SH. Yang kami hormati Bapak Ibu tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, para panelis yang hadir menyaksikan dari tempat kerjanya masing-masing, dan moderator nanti yang akan memimpin jalannya debat ini. Teman-teman kami dari anggota KPU Kabupaten Pekalongan, beserta sekretaris dan Kasubag, seluruh staf yang telah membantu penyelenggaraan debat ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan sampai akhir diberikan kelancaran. Amin. Serta tidak lupa pemirsa dan juga warga Kabupaten Pekalongan yang hari ini menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di
TVRI maupun yang menyaksikan secara langsung dan online, baik di kanal YouTube dan juga di radio-radio. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa bertemu dan bisa dalam keadaan sehat dan bisa menyaksikan dan bisa melaksanakan kegiatan debat kampanye ini. Bapak, Ibu, hadirin serta para pemirsa dan para pendengar yang saya banggakan, hari ini Rabu tanggal 25 November tahun 2020 bertepatan dengan 14 hari jelang pemilihan serentak tahun 2020, KPU Kabupaten Pekalongan dapat menyelenggarakan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020 yang disiarkan langsung dari studio TVRI Jawa Tengah dan juga disiarkan langsung dari studio iNews dan juga seluruh radio partner yang tadi sudah disampaikan oleh moderator dari radio partner KPU Kabupaten Pekalongan. Kegiatan debat publik ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan apa yang menjadi program, visi dan misi, serta apa yang akan dilakukan oleh para calon bupati dan wakil bupati untuk menciptakan pemerintahan Pekalongan yang baik, sehingga bisa menjadi gambaran dalam menentukan pilihan masyarakat nanti. Debat publik hari ini mengambil tema membangun optimisme Kabupaten Pekalongan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tema ini tidak semata-mata kami angkat tidak ada makna, karena hari ini situasi dan kondisi sekarang ini masih di tengah pandemi COVID-19. Harapannya Kabupaten Pekalongan bisa memantapkan optimisme dan bisa keluar dari pandemi COVID ini dengan baik. Kemudian dengan tema ini kami berharap ada positioning yang jelas Kabupaten Pekalongan ke depan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Untuk itu kami mengucapkan selamat menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Jangan lupa hari Rabu Wage, tanggalnya 9 Desember tahun 2020, datang ke TPS. Jangan takut dan jangan khawatir, karena penyelenggara dan juga segala kelengkapan yang ada di TPS ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Jadi kami berharap mari tanggal 9 Desember datang ke TPS, jangan takut dan khawatir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, pemirsa dimanapun Anda berada, serta seluruh pendengar yang mendengarkan acara ini. Selanjutnya, debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan tahun 2020 akan dipandu oleh moderator. Marilah kita sambut bersama moderator kita hari ini, Sigit Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita harapkan menjadi sebuah momen yang syarat makna bagi Kabupaten Pekalongan yang akan memilih pemimpin pemandu jalannya pembangunan ke depan. Yang terhormat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Yang kami hormati, Ketua dan Komisioner KPU, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan, perwakilan partai politik, tim kampanye, para penonton televisi, dan pendengar radio yang budiman. KPU Kabupaten Pekalongan secara terbuka mengadakan sebuah acara mulia berupa paparan dan pendalaman visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati
dalam kontestasi Pilkada 2020. Apa yang disampaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah dokumen verbal yang harus kita yakini menjadi pegangan dan alat kontrol jika mereka terpilih nanti. Hadirin penonton dan pendengar sekalian, mari besarkan semangat kita untuk mengikuti debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan tahun 2020. Bersama kita telah hadir pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan untuk Haji Asip Khobi, Sarjana Hukum Magister Sains, dan Hajah Sumarwati, Sarjana Pendidikan Magister Administrasi Publik untuk menuju panggung. Hadirin sekalian, para penonton dan pendengar radio, kita berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 2, Fadia Arafik, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan Haji Riswadi, Sarjana Hukum. Kami persilahkan. Kita semua meyakini bahwa visi dan misi pasangan calon adalah sebuah hal yang penting dalam proses pencalonan. Dan ini sebaiknya kita dalami. Ini adalah suatu hal yang sebaiknya dipahami juga oleh masyarakat pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Visi dan misi juga telah disiapkan dan dipelajari oleh tim panel yang berisikan cendekiawan yang peduli terhadap Kabupaten Pekalongan. Apa yang menjadi pertanyaan dalam debat kali ini telah disiapkan oleh tim panelis, dan berikut profil panelis dalam debat calon bupati dan wakil bupati Pekalongan tahun 2020.
Demokrasi dan peradaban adalah hal yang tak terpisahkan. Kali ini kita mengikuti debat pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Sebelum debat dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Pekalongan. 2. Pasangan calon akan diberikan tanda waktu dan tidak dibenarkan memotong pasangan calon lain saat menjawab. 3. Hitungan waktu akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon seputar program, visi, misi, dan tema debat. 6. Moderator akan menghentikan jawaban pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 7. Dalam segmen 5, pertanyaan dari pasangan calon ke pasangan calon lain tidak diperkenankan menggunakan akronim atau singkatan. 8. Pasangan calon dilarang membawa alat peraga kampanye atau APK atau menggunakan atribut kampanye. 9. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19. Tata tertib undangan dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. 1. Undangan dihadiri oleh 5 komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, pasangan calon, 2 orang komisioner Bawaslu, dan 4 tim kampanye masing-masing pasangan calon. 2. Tamu undangan wajib menggunakan ID card yang disediakan. 3. Tamu undangan tidak diperkenankan melantunkan yel-yel atau teriakan saat pasangan calon sedang berdebat. 4. Tamu undangan tidak diperkenankan membawa alat peraga kampanye atau menggunakan atribut kampanye. 5. Tamu undangan tidak diperkenankan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan tindakan dalam debat publik. 6. Moderator berhak memperingatkan dan mengambil tindakan tegas jika dianggap mengganggu dan atau tidak mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. 7. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19. Bapak Ibu sekalian, para penonton dan pendengar radio, kedua pasangan calon telah berada di atas podium dan mari kita semangati mereka untuk menyampaikan visi dan misi. Kami persilahkan. Sesuai kebiasaan, kami persilahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 1 untuk memberikan paparan tentang visi dan misinya dalam waktu 2 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Seluruh kawula warga Kabupaten Pekalongan ingkang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Kekuasaan pada hakikatnya adalah instrumen, wasilah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. 5 tahun kami memimpin, wajah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan alhamdulillah sudah tampak nyata. Setidaknya dibuktikan dengan perbaikan indikator makroekonomi. Ini harus berlanjut karena kita punya misi untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan lebih sejahtera dan lebih maju. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi, yaitu misi yang pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Misi yang kedua, memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Misi yang ketiga, meningkatkan pemerataan dan pembangunan infrastruktur. Misi yang keempat, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misi yang kelima, mengembangkan tata kelola, akses, dan kualitas pelayanan publik. Misi yang keenam, meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Misi yang ketujuh, meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat.
Di tengah optimisme membangun Kabupaten Pekalongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah bagi kita semua, COVID-19. Tapi insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerjasama, kolaborasi, holopis kuntul baris, sekami seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan akan mengatasi hal tersebut dengan menghadirkan kembali Kabupaten Pekalongan yang lebih sejahtera, lebih maju. Ayo kita bangun Kabupaten Pekalongan di tengah-tengah situasi pandemi ini dengan penuh optimisme serta dengan penuh tawakal dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat dalam waktu yang disediakan. Dan berikut giliran pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi dalam waktu 2 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Pekalongan, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan, paslon nomor urut 1, serta moderator dan panelis dan teman-teman pers, dan juga pemirsa TVRI yang sedang menyaksikan acara hari ini. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghadiri acara debat terbuka para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pekalongan tanpa halangan apapun. Izinkan kami menyampaikan visi misi pasangan Bismillah Dadi Fadia Rizwadi dengan nomor urut 2 sebagai berikut. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata, dan berbudaya gotong royong. Visi ini tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik manakala kami tidak mencantumkan misi sebagai bentuk keanganan dan keinginan. Satu adalah membangun masyarakat Pekalongan yang nasional dan religius. Yang kedua, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Yang ketiga adalah menyediakan infrastruktur publik yang merata. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Yang kelima, menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan, serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Yang keempat, menumbuh kembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat. Yang ketujuh adalah menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran. Yang ke-8 adalah mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat. Yang ke-9 adalah menyediakan kebutuhan petani dan nelayan dan memadai serta menyediakan peluang pasar yang sangat luas. Yang ke-10 adalah memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti. Yang 11 adalah mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga. Penjabaran visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil dan merata, dan berbudaya gotong royong, yaitu... Waktu habis. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah menyampaikan visi, misi, dan garis besar rencana pembangunan jika mereka terpilih nanti. Apa yang telah terucap akan menjadi bahan bagi para panelis dan Anda untuk melakukan pendalaman agar tercipta pemahaman. Kita akhiri segmen pertama, kita akan memasuki segmen kedua di mana para panelis akan melakukan pendalaman atas visi, misi, dan program yang telah disampaikan. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan bupati lan wakil bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir. TPS sampun aman saking COVID-19. Mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan bupati lan wakil bupati Pekalongan tahun 2020. Pilihan bupati dan wakil bupati Pekalongan yang sehat, damai, dan kita semua selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ing TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir. TPS sampun aman saking COVID-19. Mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Kita semangati mereka yang telah hadir di sini. Pada segmen berikut, tim panelis telah menyiapkan pertanyaan berupa pendalaman atas visi, misi, dan program yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon dalam visi dan misi mereka. Kepada kedua pasangan calon kami persilakan menuju mimbar. KPU Kabupaten Pekalongan telah mengundang panelis dan panelis kemudian merumuskan. Sesuai kebiasaan, pertanyaan panelis akan dimulai untuk pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. Kita saksikan bahwa amplop berisi pertanyaan dari tim panelis masih tersegel, terkunci. Saya akan buka dan sampaikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kepada Ibu Fadia Arafik dan Bapak Haji Riswadi, pertanyaan tim panelis pada sesi pendalaman kali ini adalah sebagai berikut. Dalam visi Anda, dalam misi Anda, terdapat misi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Salah satunya dengan penerapan e-government. Bagaimana detail program yang akan Anda lakukan dengan penerapan e-government tersebut? Kemudian, apa target yang ingin dicapai? Kemudian, siapa saja yang harus terlibat? Apakah hanya untuk masyarakat kota atau dengan konsep smart city, atau juga untuk masyarakat desa dengan konsep Smart Village? Silakan Anda jawab dalam waktu 2 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Visi misi kami yaitu kami ingin menciptakan bagaimana masyarakat Kabupaten Pekalongan itu bisa percaya kembali kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan, di mana kami mempermudah segala bentuk untuk izin, bentuk untuk mempermudah mereka dengan cara digital, dan juga kita akan membuka izin yang satu atap di mana masyarakat dengan mudah bisa memperolehnya di tempat-tempat seperti di pasar, di tempat keramaian, sehingga masyarakat dan juga para pendatang yang akan berinvestasi di Kabupaten Pekalongan akan merasa dengan nyaman. Bisa ditambahin? Ya. Terima kasih Bu Fadi yang saya hormati. Panelis yang saya hormati pula. Terkait visi kami yang kedua, yaitu misi kami yang kedua adalah menciptakan pemerintah yang bersih, berintegritas, dan berinovasi. Di alam yang serba global ini, tidaklah mungkin semua kebijakan pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati bisa dilaksanakan dengan baik, manakala tidak mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, kami mempunyai cara dengan sistem e-government mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di dalam birokrasi, manakala mereka mempunyai inovasi dan mempunyai gagasan-gagasan. Karena kami sadar, tantangan kehidupan global sangatlah dibutuhkan inovasi. Tanpa inovasi, saya rasa sebuah daerah kabupaten kota untuk maju hanya mengandalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari APBN. Ini PAD harus digenjot dengan cara menelurkan sebuah kemampuan sumber daya manusia, kemampuan para pelaku birokrat ini harus mempunyai inovasi, dedikasi tinggi, dan mempunyai kewibawaan supaya dipercaya masyarakat. Terima kasih. Waktu telah habis. Berikutnya, saya akan tunjukkan amplop pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 dalam amplop yang masih tertutup. Saya akan buka. Pertanyaan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 1. Anda menggagas konsep Khodimul Ummah dalam pelayanan publik.
Silakan diterangkan lebih detail bagaimana pelaksanaan digitalisasi layanan publik. Apa target program tersebut? Langkah-langkah yang direncanakan, apa manfaatnya, dan berapa biaya yang akan dianggarkan. Terangkan juga mengenai ide penyederhanaan birokrasi. Apa yang Anda lakukan? Apakah mengurangi pegawai, mengurangi budget infrastruktur, atau hal lain? Step apa yang akan dilakukan, dan target apa yang ingin dicapai? Inilah pertanyaan panelis untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Jawaban silakan diberikan dalam waktu 2 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Pemerintah adalah pelayan masyarakat atau public servant. Untuk itu dibutuhkan implementasi di dalam pelayanannya. Kita sudah merancang membuat peta jalan bagaimana digitalisasi pelayanan publik dimulai, penyederhanaan birokrasi, kecepatan melayani, serta bagaimana kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik. Kabupaten Pekalongan yang saya pimpin ini 53, ranking 53 dari 517 dalam bidang inovasi pelayanan publik. Oleh karena itu akan kita tingkatkan. Muara dari semua ini adalah untuk memudahkan masyarakat. Dan Kabupaten Pekalongan hari ini menerima penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam daya saing daerah. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, kita hadirkan selama ini, memudahkan orang untuk berinteraksi dengan pemerintah, kemudian menyadarkan pemerintah bahwa sejatinya kalian dan kami semua adalah pelayan bagi kalian. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, ikut pasangan kami untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Pekalongan. Target, input, output, outcome semuanya sudah kami ukur melalui pendekatan-pendekatan yang rasional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan insya Allah 2 tahun pertama digitalisasi pemerintahan akan kita lakukan karena sekarang roadmap-nya sudah kita jalankan, tinggal implementasinya. Hardware dan software-nya sudah kita siapkan, sumber daya manusia juga sudah kita latih, tinggal running. Oleh karena itu pemerintahan yang berkelanjutan akan menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang semakin baik akan segera bisa kita hadirkan bersama-sama, tentu diawali dengan diri kita sendiri sebagai pelayan untuk menghadirkan sesuatu yang lebih transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, serta semuanya lillahi ta'ala untuk kebaikan bersama. Waktu habis, kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk kedua pasangan calon yang telah menyampaikan pendalaman atas visi dan misi mereka. Saudara, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ada masalah yang perlu diselesaikan. Sesi pendalaman visi dan misi telah disampaikan dan membuktikan bahwa pasangan calon memahami dan telah mengukur kadar rasionalitas dari program yang akan mereka jalankan. Mari kita muliakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dalam sesi debat berikutnya. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang sehat, damai, dan kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir, TPS sampun aman saking COVID-19. Mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang sehat, damai, dan kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih bersama acara debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Kita memasuki segmen ketiga. Kepada pasangan calon kami persilakan kembali ke podium. Hadirin sekalian, penonton televisi dan pendengar yang budiman. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan. Sesekali, pasangan pemimpin daerah harus mampu mengambil sikap secara cepat atas kejadian yang perlu mereka tanggapi dengan segera. Pada segmen berikut, tim panelis telah menyiapkan 6 pertanyaan untuk pasangan calon. Tidak semuanya harus mereka jawab. Saya tunjukkan 6 amplop berisi pertanyaan dari tim panelis. Pasangan calon hanya perlu mengambil sebuah bola di dalam fishbowl, di mana di atasnya telah tertulis sebuah huruf yang terkoneksi dengan 6 amplop yang saya pegang. Untuk giliran pertama, kami persilahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 1 untuk mengambil undian. Mohon ditunjukkan kepada komisioner dan saya, huruf apakah itu? F. Silakan kembali ke tempat, saya carikan pertanyaan dalam amplop berhuruf F. F ya. Sah, kita buka pertanyaan pendalaman secara acak untuk paslon nomor urut 1. Lembaga pendidikan non-formal seperti TPQ dan madrasah sangat besar pengaruhnya dan kontribusinya bagi masyarakat. Pertanyaan dari tim panelis, bagaimana cara Bapak dan Ibu mensupport TPQ dan madrasah di Kabupaten Pekalongan? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Kabupaten Pekalongan adalah kota santri. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermuara berbasis keagamaan sangat menjamur. Bahkan berdiri sejak sebelum kemerdekaan. Tugas pemerintah adalah memberikan fasilitasi dan meregulasi agar lembaga-lembaga ini bisa mendapatkan sertifikasi pendidikan sertifikasi kelembagaan yang baik. Kemudian para guru-gurunya sesuai dengan komitmen kami. Jangan khawatir para guru madrasah diniyah, TPQ, guru-guru ngaji di seluruh Kabupaten Pekalongan. Insya Allah ikut kami, mendukung kami, berpartisipasi di dalam pembangunan kami. Kalian adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari perjuangan menegakkan keadilan serta menghadirkan kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan. Dan selama ini perlu kami sampaikan, Kabupaten Pekalongan ada 1.285 lembaga TPQ Madin. Kemudian guru-guru yang mengajar di 1.285 TPQ Madin adalah 7.591. Alhamdulillah sejak tahun 2017 telah mendapatkan atensi penghargaan dari pemerintah, setiap tahun mendapatkan Rp500.000 menjelang Hari Raya, dan untuk lembaganya diberikan senilai Rp2 juta kali 1.285 lembaga TPQ Madin yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hal terpenting dari tujuan diadakannya penguatan pendidikan agama adalah kita ingin mendidik agar generasi-generasi muda kita berakhlakul karimah, berilmu ilmu agamanya kuat, serta ilmu umumnya juga tidak ketinggalan. Inilah generasi muda yang kita inginkan, tentu dengan penguatan seluruh lembaga-lembaga pendidikan agama. Waktu habis dan telah dimanfaatkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan panelis mengenai pendidikan non-formal. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 untuk mengambil undian. Masih ada 5 pertanyaan dalam rentang huruf A hingga huruf D. Mohon ditunjukkan kepada hadirin huruf B. Saya buka amplop dengan huruf B, berisi pertanyaan dari tim panelis kepada pasangan calon nomor urut 2. Layanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan good governance karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum.
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 di bidang hukum. Pemerintah perlu memberikan respons dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pasangan calon untuk meningkatkan layanan publik dalam bidang hukum? Waktu menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Kami pasangan Bismillah Dadi yang pastinya karena kita pro kepada rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan, di mana masalah hukum ini adalah menjadi pegangan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Di Pekalongan ini banyak masalah yang memang rakyat memerlukan perlindungan pemerintahan, seperti adanya aduan limbah, adanya juga industri-industri lainnya yang kadang-kadang membuat lingkungan ini menjadi rusak. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Pekalongan, apabila Allah mengizinkan kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, kami akan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan mendirikan satu lembaga khusus untuk pengaduan untuk masyarakat agar bisa masyarakat bisa mengadu dan kita juga bisa menangani untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dalam sebuah negara yang beradab dan modern, kepastian hukum itu adalah bagian ruh yang terpenting di dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Kebijakan ini adalah dituangkan dalam regulasi yang harus melekat dan harus mampu dan menciptakan kepastian hukum kepada publik. Oleh karena itu, apapun bentuknya, apapun waktunya, kepastian hukum itu penting. Karena sebuah negara yang beradab, sebuah negara yang maju, yang demokratis, ketika regulasi ini sudah tidak dipakai, maka rakyat tidak percaya kepada pelayan publiknya. Oleh karena itu, kami sependapat e-government itu penting, kepastian hukum itu menjadi pegangan. Tanpa ada kepentingan jangka pendek, tanpa ada kepentingan kelompok, ini akan memberikan kepercayaan publik kepada pemimpinnya. Dan insya Allah kami berjanji berdua untuk melaksanakan ini dengan konsisten. Terima kasih. Waktu telah habis dan segmen 3 kita akhiri. Semakin menarik, para pasangan calon telah menyiapkan kemampuan intelektualitas mereka dan emosional mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pendalaman dari tim panelis. Pada bagian berikut, kita akan uji bagaimana mereka saling menilai tentang program, visi, dan misi yang akan mereka jalankan jika mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam fase kampanye kali ini. Tetaplah bersama kami kembali setelah jeda pariwara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir. TPS sampun aman saking COVID-19. Mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang sehat, damai, dan kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir. TPS sampun aman saking COVID-19. Mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Separuh putaran dalam debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan tahun 2020 telah kita lewati. Visi dan misi telah diperdalam oleh para panelis dan para pasangan calon telah mampu menjawab dengan kapasitas dan rasionalitas yang luar biasa. Pada segmen berikut, segmen keempat dan selanjutnya, kita akan menguji kematangan sikap dan kedewasaan berpikir. Sebuah hal yang sangat didamba oleh sepasang pemimpin, kepada sepasang pemimpin. Pada segmen berikut, kita akan simak kebesaran antar pasangan calon untuk mendalami program. Dan kini, giliran pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 2 untuk memulai pertanyaan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 1 mengenai program kerja mereka. Kepada kedua pasangan calon kami persilakan menuju podium dan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya dalam waktu 1 menit. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Kepada Ibu Fadia Arafik, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan Bapak Haji Riswadi, Sarjana Hukum, kami persilahkan waktu 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Dalam visi misi paslon nomor 1, kami melihat bahwa penurunan target angka kemiskinan dari 9% menjadi 7% dalam waktu 5 tahun. Bagaimana dan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin lagi. Saudaraku yang saya hormati, Pak Asep dan Ibu Sumarwati, sedikit nambahi pertanyaan Ibu Fadia. Fakta lapangan, Bapak telah diberi kesempatan 5 tahun untuk mengabdi, melayani pada masyarakat secara luas. Alat ukur kemiskinan akan dihitung mampu menjawab tantangan kemiskinan ketika daya beli masyarakat itu mempunyai daya ungkit yang luar biasa. Kemiskinan tidak lepas dari sebuah pendidikan. Fakta lapangan pendidikan kita mempunyai piramid yang menurun. Ini yang perlu Ibu Bapak sampaikan. Terima kasih. Waktu habis. Inti pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 adalah bagaimana target penurunan angka kemiskinan dan suprastruktur faktual yang membuktikan bahwa angka kemiskinan telah berhasil diturunkan. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilahkan untuk menjawab dalam waktu 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih Bu Fadia dan Pak Riswadi. 5 tahun kami mengabdi, diawali dari data statistik bahwa pada tahun 2016, angka kemiskinan kita 12,90, hampir 13%. Angka kemiskinan yang cukup tinggi untuk ukuran Jawa Tengah. Alhamdulillah dengan program-program inovasi dan didukung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2019 turun menjadi single digit. Karena memang mandat kepemimpinan adalah menurunkan angka kemiskinan, bahkan pola penanganan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, yaitu berupa laboratorium kemiskinan menjadi best practice nasional, serta mendapatkan penghargaan 45 top inovasi daerah tingkat nasional, terutama di bidang penurunan angka kemiskinan. Dikorelasikan dengan pendidikan dan daya beli masyarakat, PDRB Kabupaten Pekalongan alhamdulillah mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari tahun 2016 hanya 20 juta, sekarang sudah sampai 25 juta sekian. Artinya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dikaitkan dengan pendidikan. Jangan lupa, selama kami memimpin bersama-sama seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pekalongan adalah 6 tertinggi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, program yang selama ini kita jalankan untuk menurunkan angka kemiskinan sampai angka 7 adalah bukan hal yang mustahil, tapi berangkat dari pengalaman, serta didukung oleh seluruh kekuatan warga masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan melibatkan satu adalah dengan ilmu ulama, kemudian yang kedua dengan kekuatan prinsip keadilan yang akan kita terapkan oleh seluruh umaro. Yang ketiga, dukungan dari para agniya, bisa khawatil agniya. Dan yang keempat adalah dengan doanya para fuqara masakin. Insya Allah kemiskinan di Kabupaten Pekalongan ini akan mencapai target 7% pada tahun 2020. Itulah pertanyaan dan jawaban dari masing-masing pasangan calon. Hal yang dimulai dengan angka dijawab juga dengan indeks. Kini giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan diajukan dalam waktu 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara.
Terima kasih. Kita tahu sejak bulan Maret 2020, dunia dilanda virus corona disease atau COVID-19. Untuk itu, di era pandemik yang tidak menentu ini, kita dibenturkan dengan dua masalah, yaitu masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Menurut Paslon 02, langkah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID dan menyelamatkan masyarakat dari resesi ekonomi? Pertanyaan tambahan. Apa langkah-langkah strategis ketika saat ini secara kuantitatif jumlah penderita COVID-19 mengalami angka kenaikan di atas 700 orang? Terima kasih. Itulah pertanyaan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 1 kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 2. Secara kualitatif dimulai dengan adanya virus Corona-19, kemudian langkah strategis apa yang akan dicapai. Kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 2, kami persilahkan menjawab dalam waktu 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. COVID di Kabupaten Pekalongan, tadi malam jam 23.09, tanggal 24 bulan 11, suspek 767 orang, dirawat 55 orang, sembuh 391 orang, isolasi mandiri 289 orang, meninggal 32 orang. Artinya COVID di Kabupaten Pekalongan ini masih tinggi. Kita harus menggalakkan kepada masyarakat, kita harus memberikan penyuluhan, menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID dan cara-cara menanggulanginya, yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Dan ekonomi di Kabupaten Pekalongan ini bukan hanya di Kabupaten Pekalongan, tapi seluruh Indonesia memang menurun dengan adanya COVID-19 ini. Di mana di Kabupaten Pekalongan ini yang memang didukung oleh industri-industri masyarakat yang dari UMKM kecil-kecil sampai UMKM yang besar sekarang agak terhambat. Oleh sebab itu kita apabila Allah meridhoi kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, kami akan mensupport para pengusaha dari yang kecil sampai yang besar agar bisa ekonomi kembali pulih dan mereka bisa menopang hidup dan juga bisa untuk mengajak yang lainnya bersama-sama untuk mensejahterakan Kabupaten Pekalongan masyarakatnya. Tambahi. Kami sadar kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Dalam situasi yang sulit ini kami harus mempunyai keyakinan, memberi mindset kepada publik. Ini bukan kiamat. Artinya memberi semangat bahwa corona itu di suatu saat, di suatu hari akan sirna. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret adalah selalu bekerja, laksanakan protokol COVID. Waktu habis. Kita berikan tepuk tangan dan berikan semangat kepada pasangan calon yang telah menunjukkan kapasitas mereka untuk menilai, mendalami, dan berikan jawaban atas program-program yang perlu diyakinkan tidak hanya untuk pasangan calon, tetapi juga untuk Anda, calon pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020. Pada segmen berikut, pertanyaan dan jawaban akan diimbangi dengan rasionalisasi dari pasangan calon yang mengajukan pertanyaan. Kita akan simak bagaimana proses ini berlangsung setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang sehat, damai, dan kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir. TPS sampun aman saking COVID-19.
mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang sehat, damai, dan kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian masa kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Kali ini, KPU Kabupaten Pekalongan masih mengadakan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Kita masuki segmen berikutnya, segmen kelima, di mana pasangan calon akan mendapatkan ujian mengenai kecerdasan emosional mereka dan rasionalisasi atas program-program yang direncanakan dan akan dijalankan jika mereka terpilih. Kepada kedua pasangan calon kami persilakan menuju podium. Kita ikuti sesi pertanyaan antar pasangan calon dan rasionalisasi jawaban. Kesempatan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan seputar program, visi, misi, dan rencana yang akan dijalankan jika pasangan calon nomor urut 2 terpilih. Pertanyaan disampaikan dalam waktu 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Dampak dari pandemi COVID ini meliputi berbagai macam bidang, baik bidang ekonomi, kemudian juga terkait tentu saja berdampak bidang kesehatan. Dampak pandemi tidak hanya tadi saya sampaikan, tidak hanya kesehatan, ansih akan tetapi berimbas pada ketenaga kerjaan. Bagaimana upaya Paslon 02 dalam menghadapi masalah PHK di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Masih ada waktu? Pak Asip akan menambahkan. Upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia harus menjadi program prioritas dari kita semua sebagai pemimpin. Apa yang akan pasangan 02 lakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan? Terima kasih. Dua pertanyaan dari pasangan calon nomor 1 telah disampaikan seputar dampak ekonomi dari COVID terkait dengan PHK, dan pertanyaan kedua mengenai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab dalam rentang waktu 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pandemi COVID ini memang sekali lagi menjadi PR kita semua, khususnya pemerintah Kabupaten Pekalongan nantinya, karena pemerintah Kabupaten Pekalongan nantinya dan sekarang, karena pada saat orang memilih kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, artinya kami menjadi orang tua bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kami tidak akan tinggal diam dengan adanya pemberhentian PHK dan juga menurunnya ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu, kami pemerintah Kabupaten Pekalongan pastinya akan memberi upaya-upaya meningkatkan dan membantu UMKM dari yang kecil-kecil dan juga sampai menengah, dan juga kita akan membuat pelatihan-pelatihan agar masyarakat bisa mandiri dan juga bisa berinovasi tanpa harus mengandalkan bekerja dengan orang lain. Di Kabupaten Pekalongan banyak yang bisa kita lakukan dengan anggaran yang ada juga. Kita juga bisa mensupport asal kita mau sebagai orang tua mensupport masyarakat Kabupaten Pekalongan ini untuk mandiri dan juga tidak mengandalkan orang lain. Untuk meningkatkan indeks prestasi manusia. Dalam diagram yang disampaikan revisi misi paslon nomor 1, IPM kita adalah 6,7. IPM 6,7 belum dalam ketataran sesuatu yang membanggakan. Karena kalau dilihat secara empirik dan secara kultural, bahwa IPM 6,7 itu usia 25 tahun naik itu orang berpendidikan SD. Oleh karena itu,
ini membuktikan bahwa tingkat kelulusan anak sekolah, anak berpendidikan tinggi itu menurun. Ini berbanding balik dengan tingkat ekonomi dan kemampuan orang tua menyekolahkan anaknya, menjadi mindset yang tidak baik karena ekonomi kita buruk. Oleh karena itu banyak hal yang harus dilakukan oleh paslon nomor 1. Terima kasih. Demikian jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, dan kini kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan rasionalisasi atas jawaban dan juga kritik yang membangun bagi Pekalongan ke depan. Waktu 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Situasi pandemi dan paskanya adalah menjadi concern kita bersama. Berkaitan dengan maraknya angka PHK, kita mesti harus menyiapkan 2 langkah strategis. Pertama adalah mendorong laju investasi di Kabupaten Pekalongan yang insya Allah sebentar lagi akan sudah mulai membangun sarana dan prasarana pabrik sehingga mereka bisa terserap tenaga kerja. Setidaknya hampir 30.000 tenaga kerja baru akan kita siapkan sehingga korban PHK menjadi prioritas utama karena kita nanti akan menciptakan kartu korban PHK. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan sekarang adalah 69,71, artinya 6 tertinggi di Jawa Tengah. Komponen pembentukan indeks pembangunan manusia tidak lepas dari upaya-upaya kita untuk memajukan sektor kesehatan, kemudian sektor pendidikan, usia, harapan hidup, kemudian hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan menjadi concern pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam waktu kurang dari 4 tahun, pemerintah kami telah mendirikan dan memfasilitasi berdirinya 8 perguruan tinggi. Inilah saya rasa ini menjadi daya dukung utama untuk pembentukan IPM karena kita concern meningkatkan dunia pendidikan. Sehingga IPM kita sekali lagi 69,71 merupakan pertumbuhan IPM tertinggi di Jawa Tengah, 6 tertinggi di Jawa Tengah. Waktu habis, dan itulah rasionalisasi dari pasangan calon nomor urut 1 atas jawaban paslon nomor urut 2. Kita berikan semangat terlebih dahulu. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 berkaitan dengan visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan jika mereka terpilih nanti. Waktu bertanya 1 menit dimulai pada saat Bapak dan Ibu berbicara. Terima kasih. Saudaraku yang saya hormati, paslon nomor urut 1, metrik yang sekilas kami baca terkait dengan visi misi paslon nomor urut 1, bahwa dalam visi yang dituangkan dalam misi belum ada satupun yang menunjukkan bahwa ada keseriusan untuk mengelola kepemudaan dan olahraga. Kami sadar membangun manusia itu penting, tidak sekedar membangun infrastruktur. Oleh karena itu, langkah apa ketika sebuah misi Bapak yang tidak ada konsistensi untuk mempunyai upaya di dalam peningkatan kepemudaan, kegiatan kepemudaan dan olahraga. Oleh karena itu, mohon dijelaskan kepada kami terkait dengan pengelolaan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan telah selesai. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban dalam waktu 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Keperpihakan kami terhadap pemuda dan olahraga adalah sebuah keniscayaan. Karena di dalam misi kami juga kita melakukan upaya untuk pengembangan, membangkitkan kembali semangat wirausaha pemuda. Perlu diketahui bahwa hari ini lahir di Kabupaten Pekalongan wirausahawan muda yang berbisnis online dengan omset miliaran. Kemudian peningkatan penghargaan terhadap atlet-atlet berprestasi sudah kami lakukan kerjasama dengan KONI. Oleh karena itu, pemerintahan kami ke depan tentu akan lebih meningkatkan lagi secara kuantitatif dan kualitatif keberpihakan terhadap para pemuda dan utamanya adalah olahraga. Gelanggang olahraga akan kita bangun karena kita sadar setelah kemarin mengalami pandemi COVID-19, rancangan-rancangan yang berkaitan dengan pembangunan penguatan pemuda
dan olahraga terkendala. Tapi insya Allah kalau situasi sudah normal, ini menjadi prioritas, tetapi jangan khawatir. Sekarang tumbuh kembang di tengah-tengah COVID-19 ini, tumbuh kembang wirausahawan muda di Kabupaten Pekalongan yang beromset miliaran rupiah per bulan. Kemudian pemerintah melakukan dua hal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Pertama adalah memberikan fasilitasi, pelatihan kepada para wirausahawan kita. Kemudian yang kedua adalah memayungi dengan regulasi agar mereka aman bekerja, dilindungi dari aspek kepastian hukum, serta bisa bersaing dengan para pemuda di lain daerah. Tapi jangan khawatir, spirit orang asli Kabupaten Pekalongan adalah wirausahawan, sehingga para pemuda menjadi harapan kita, dan olahraga di Kabupaten Pekalongan akan semakin maju dengan kita tetap mempertahankan pola-pola yang sudah kemarin kita kembangkan. Terima kasih. Waktu telah habis untuk memberikan jawaban, dan kini giliran pasangan calon nomor urut 2 memberikan tanggapan rasionalisasi atas jawaban paslon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih, saudaraku yang saya hormati. Pemuda adalah penerus bangsa ke depan. Pemuda adalah kelompok yang menerima tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Kami sadar dengan era digitalisasi, anak muda adalah anak yang menjadi sangat liar ketika kita sebagai orang yang mempunyai kepedulian luas kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak mempunyai komitmen dan keyakinan khusus untuk membuat sebuah program. Program ini tidak hanya diangan-angan sebuah program, tetapi program ini harus diaktualisasi sebuah kegiatan, baik pembangunan infrastruktur yang akan menjadikan kegiatan anak muda itu bisa positif. Apapun kita sadar, kenapa saya tanyakan ini adalah peredaran narkoba sangat berbahaya. Anak muda sekarang sudah bermain online. Oleh karena itu, mereka harus diberi sebuah kompetisi, sebuah kegiatan yang positif seperti olahraga, harus dibangun sport center yang saling terkoneksi oleh prestasi. Ini membuktikan kita masih rendah kepemudaan karena prestasi olahraga di Kabupaten Pekalongan masih di angka 32 di tingkat Jawa Tengah. Ini beda dengan daerah tetangga kita yang Banyumas, dia memang hebat dalam itu karena serius. Terima kasih. Itulah rasionalisasi pasangan calon nomor urut 2 berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban mengenai penanganan terhadap pemuda. Hadirin sekalian, para penonton dan pendengar, kita memasuki titik-titik kulminasi di mana pasangan calon telah menguras energi dan emosi mereka untuk menyampaikan hal-hal yang paling rasional berkaitan dengan upaya mereka mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Kita akan masuki segmen akhir, di mana mereka akan mencurahkan energi terakhir dalam debat publik kali ini untuk menyampaikan pernyataan politik, sehingga Anda, masyarakat Kabupaten Pekalongan yang akan berikan suara pada tanggal 9 Desember, semakin mantap menentukan pilihan. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir. TPS sampun aman saking COVID-19. Mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang sehat, damai, dan kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulur warga Kabupaten Pekalongan, ojo lali dina Rebo Wage tanggal 9 Desember tahun 2020 teko ning TPS kanggo nyoblos pilihan Bupati lan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020. Ojo wedi lan kuwatir.
TPS sampun aman saking COVID-19. Mergo petugas lan perlengkapan TPS sampun standar protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, penonton televisi dan juga pendengar radio yang budiman yang mengikuti jalannya debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan tahun 2020. 1,5 jam telah berlalu. Kita simak bagaimana konsepsi dan persepsi pasangan calon terhadap visi dan misi yang telah diperdalam oleh tim panelis. Sebagai penutup, KPU Kabupaten Pekalongan akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati menyampaikan pernyataan politik mereka masing-masing. Ini adalah sebuah momen di mana Anda, calon pemilih di Kabupaten Pekalongan, menjelang datangnya tanggal 9 Desember tahun 2020, menentukan pilihan yang sangat berarti dalam rentang masa kampanye yang masih tersedia. Kepada pasangan calon bupati nomor urut 1 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, kami persilahkan untuk maju ke depan, menuju podium. Kami persilahkan Anda untuk secara bergantian menyampaikan pernyataan politik yang memikat calon pemilih di Kabupaten Pekalongan. Segmen ini akan dimulai oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Sederek-sederek warga Kabupaten Pekalongan ingkang kawula hormati. Sejatinya Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin itu adalah sosok yang harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, berdedikasi, berkultur Jawani, tidak arogansi, selalu menjaga tradisi, selalu menjaga toleransi, tetap terus berinovasi, berwawasan ke depan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Hal yang kemarin sudah baik, ayo kita pertahankan dengan konsep al-muhafadzatu ala qadimis soleh. Mempertahankan program-program pembangunan Kabupaten Pekalongan kemarin yang baik. Tetapi masyarakat adalah dinamis, butuh inovasi, butuh pencerahan, dan butuh sesuatu untuk kehidupan berikutnya dalam konsep wal ahdu bil jadidil aslah. Kami hadir pada tahun 2020 sampai pada pemilu yang akan pemilu kada 9 Desember 2020 ini dengan 3 kartu baru sebagai implementasi dari kartu-kartu yang sudah kita terbitkan terlebih dahulu. Kartu korban PHK adalah jawaban terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban PHK. Jangan khawatir, kami akan selalu bersama Anda. Kartu kudu sekolah, ayo anak-anakku, mari kita sekolah. Pemerintah akan selalu mendampingi kalian semua agar bisa sekolah. Wajib belajar 12 tahun. Kami juga mempunyai inovasi baru, yaitu kartu subsidi dasar air, KSDA. Ini adalah inovasi kami untuk membantu saudara-saudara kita warga miskin. Jangan khawatir, Anda layak mendapatkan pelayanan air minum yang baik, air minum yang layak, karena air adalah sumber kehidupan kita. Jangan khawatir tentang bayarnya. Insya Allah percayakan suara Anda kepada kami, maka kami akan melakukan afirmasi terhadap panjenengan semua agar bisa membayar sumber air minum dengan baik. Oleh karena itu, monggo saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ojo lali, pasti hati, coblos nomor 1, coblos nomor 1 untuk Kabupaten Pekalongan, Gemah Ripah, Loh Jinawai. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 yang telah menyampaikan pernyataan politik sebagai penutup debat kali ini. Dan kini giliran pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan politik sekaligus closing statement. Waktu 2 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Kami pasangan Bismillah Dadi berdiri di sini dengan niat lillahi ta'ala yang bertujuan untuk membuat masyarakat Kabupaten Pekalongan sehat, cerdas, adil dan merata. Sehat yaitu kesehatan gratis cukup dengan KTP Kabupaten Pekalongan, serta penunggu pasien rumah sakit pun akan kami perhatikan. Dan cerdas yaitu
pendidikan sekolah dari SD sampai SMA gratis tanpa biaya beban apapun, serta anak-anak kita yang berprestasi akan diberikan biaya kuliah untuk anak-anak yang tidak mampu tanpa pakai kartu ini dan itu. Adil dan merata, yaitu tidak ada perbedaan antara daerah atas, daerah bawah, serta kelompok warna-warna tertentu. Jalannya halus, rezekinya mulus. Dan kita juga yang paling penting, kita harus bisa membuat masyarakat Kabupaten Pekalongan kembali percaya kepada pemerintahnya. Dengan cara kita tidak akan memberikan janji-janji angin lalu ujung-ujungnya menghapusi. Tapi kami akan memberikan bukti bahwa kami sebagai orang tua yang akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan, kami akan berpihak kepada rakyat Kabupaten Pekalongan. Insya Allah dengan Bismillah Dadi pada tanggal 9 Desember nanti akan menjadi Alhamdulillah Dadi. Coblos nomor 2, Fadiah Riswadi. Bicara kepemimpinan bukan masalah baik dan bukan masalah buruk. Tetapi kami hadir berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Oleh karena itu, kami hadir sebagai solusi. Kami hadir untuk menjawab tantangan, untuk menjawab keinginan publik, yang mana kami berprinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari yang akan datang adalah harus lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, kami hadir kembali kepada masyarakat supaya kami bisa memberikan juga yang terbaik untuk masyarakat. Waktu telah habis, tepuk tangan untuk pernyataan politik dari pasangan calon nomor urut 2. Hadirin sekalian, penonton dan pendengar radio yang budiman, rasa telah ditunjukkan, akal sehat telah dipertontonkan. Ada banyak antusiasme dari masyarakat menjelang datangnya hari pencoblosan tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pekalongan nomor urut 1 dan nomor urut 2 telah memberikan waktu mereka, energi mereka untuk menunjukkan bahwa pilkada kali ini adalah hal yang penting. Dan kita bersyukur KPU Kabupaten Pekalongan telah memberikan pilihan kepada masyarakat Pekalongan untuk menentukan masa depan mereka. Merasionalisasi apa yang telah disampaikan dalam visi misi yang merupakan standar dalam proses pencalonan. Kita harapkan apa yang masih bisa dinikmati dalam masa kampanye di Kabupaten Pekalongan berjalan dengan sejuk, damai. Kami mohon kepada pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2 untuk menjaga kondusivitas dan menjadikan debat kali ini adalah sebuah marwah yang menjadi dokumen digital dalam kontestasi selanjutnya apapun yang terjadi. Kami doakan yang terbaik. Terima kasih. Kami akhiri debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saksikan bersama debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan tahun 2020, di mana tadi kita juga telah bersama-sama menyimak bagaimana dua pasangan calon di Kabupaten Pekalongan ini beradu argumen, gagasan, juga jawaban-jawaban terbaik tentunya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan telah dirumuskan oleh para panelis dalam debat yang tadi telah mengangkat tema membangun optimisme Kabupaten Pekalongan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Semoga saja debat ini bisa menjadi gambaran khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk bisa memilih siapakah di antara dua paslon yang sekiranya menurut Anda memang paling baik untuk menjadi pemimpin Kabupaten Pekalongan periode berikutnya. Untuk itu pastikan Anda gunakan hak pilih Anda, datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang tentunya.